Mau belajar bahasa Arab? Mau belajar bahasa Arab? Dengan silsilah bahasa Timur Tengah. Nawasikh al-mubtada wal khabar. Di channel Imma maling kita. Rumah Bahasa Arab aja. Kana Zaidun qaiman. Pelajaran dasar sampai tingkat tinggi semua akan dipelajari di sini. Adalah sebelumnya Zaid berdiri. Insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bab 4. Fa'ilah. Fa'ilah yaf'alu. Dan alhamdulillah bab fa'ilah bisa dipastikan sampai ada mengatakan pasti yaf'alu. Tidak perlu untuk pikir yaf'ulu, yaf'ilu, begitu. Bisa dibilang dia tidak akan pernah sampai hari kiamat yaf'ulu. Kalau antum dapat kata fi'il mudhari yaf'ulu pasti fa'ala. Pastikan, jangan pernah ragu. Dipahami nih, kenapa? Kalau fa'ilah tidak punya yaf'ulu fi'il mudhari. Dia hanya punya yaf'alu dan yaf'ilu, itu pun hanya 15 kata yaf'ilunya. Saya akan kasih tahu sebentar ada. Jadi kalau dia ada fa'ilah bisa dipastikan apa? Yaf'alu dipastikan karena hanya 15 kata yang berbeda dengan itu. Iya. Yaitu di kasroh ain pada fi'il madinya dan di fathah pada fi'il mudhari'nya. Contoh alima fi'il mudhari. Alima, alima, amila, amila, syariba, fahima, fahima, sami'a, amina, amina, awiro, 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 fariha, rodiya, rodiya. Ada masalah di rodiya? Di rodiya? Di rodiya? Rodiya ada masalah? Tapi kenapa tidak diganti alif? Salah cetak mungkin ya? Hah? Hah? Tidak. Kenapa tidak ganti alif? Karena sebelumnya apa? Kasro. Syarat ganti alif sebelumnya harus? Baik, saya kira salah cetak. Iya. Yardo. Apa aslinya? Yardo. Apa aslinya? Yardoyu. Yardoyu. Kenapa jadi alif? Ia berharokat sebelum fathah. Jadilah yardo. Jadi antum nanti bisa tahu apa asli yardo. Yardoyu. Paham ini? Tahu aslinya itu yang penting. Itu bedanya. Ya, itu yang membedakan ini. Ya, terus khofa ya khofu. Bermasalah itu? Bermasalah. Jadi fa'ala, ini sekarang kita sudah pindah ke fa'ila yaf'alu. Dan kita masuk menceritakan khofa ya khofu. Ya khofu. Khofa ya khofu datang tasrinya khaufan. Khaufan berarti aslinya alif. Jadi kalau belum dapat aslinya nih khofa ya khofu masih alif juga. Terus pecahkan. Dan nanti ada cara pecahannya kan? Pecahan ketiga, kedua, ini kan baru dua kita. Nanti ada ketiganya, keempat, kelima, keenam sampai akhir. Akan ada. Semua di buku ini ada pecahannya itu, ceritanya. Khofa ya khofu khaufan. Oh berarti alif aslinya siapa? Alif aslinya siapa? Wow, ini dari sini. Nah, di sini kembali ke aslinya. Khaufan. Berarti aslinya siapa? Wow. Berarti kalau ditulis fa'ilah, fa'ilah, fa'ilah apa? Khawifa. Jadi jangan diubah harokat wazan. Dipahami ini? Jadi khofa aslinya khawifa. Pertanyaannya, kenapa jadi alif? Kenapa? Kenapa ini jadi khofa? Nah khawifa. Tidak tahu? Fa-nya berharokat. Mana? Ini. Terus sebelumnya
kasro. Berarti fa'nya diubah menjadi a. Hah? Iya, jangan jauh sekali sini. Wawunya berharokat, sebelumnya fathah, diubah menjadi alif. Kan begitu, Pak? Jadi jangan lihat fathahnya, harokatnya. Makanya saya kasih kaidah umum. Waw berharokat. Paham ini? Dhamma, fathah, kasroh. Yang penting berharokat. Waw berharokat, sebelumnya fathah. Sebelumnya yang harus. Sebelumnya apa? Fathah. Maka pasti menjadi ubah menjadi alif. Dipahami nih? Sekarang buat khobifah, maka jadi khofa dengan cerita yang ada. Khobifah, buatin mudhari. Buatin mudhari. Buatin mudhari. Apa? Ulang. Ulang. Yakwafu. Terus kenapa jadi alif? Ada waw berharokat sebelumnya huruf C. Berarti nggak bisa langsung diubah. Dia punya dua langkah. Langkah pertama, ada huruf waw, huruf sakit berharokat. Sementara sebelumnya ada huruf sahih sukun. Maka harokat waw dipindahkan ke huruf C sehat. Jadinya jadikan. Hah? Yaqubu. Setelah itu pasang kaidah yang tadi. Apa? Hah? Antum mau cerita yang sulit atau cerita yang mudah? Karena dia ini punya dua cerita. Mau yang mudah atau yang sulit? Hah? Yang mudah. Yang mudah. Waw sukun, sebelumnya fathah. Waw cocok, fathah cocok dengan siapa? Fathah cocok dengan siapa? Hah? Alif. Maka waw jadi alif karena cocok dengan fathah, cocok dengan alif. Kan huruf sakit itu ada pasangannya. Jadi kan ada alif, waw, ya. Dah, alif cocok dengan fathah, waw cocok dengan dhamma, ya cocok dengan kasroh. Dipaham? Kan dipindah harokat. Harokat waw dipindah ke kho. Jadi yaqufu. Yaqufu. Fathah cocok dengan siapa? Alif. Maka waw diubah menjadi alif. Jadilah yakhofu. Itu cerita mudah. Nah, yang sulit? Baik. Yang sulit, waw berharokat dilihat dari masa lalunya. Kan sebelum dipindah dia berharokat. Betul nggak? Iya kan? Sekarang kan saya bilang waw berharokat, nggak sukun. Sekarang dilihat dari masa lalunya berharokat. Kan sebelum dipindah dia berharokat. Paham? Sebelumnya fathah. Tadinya kan sukun, masa sekarangnya. Iya kan? Jadi waw dilihat dari masa lalu, sebelum waw dilihat dari masa sekarangnya, dia sudah bertobat. Anda paham ini? Paham antum? Jelas ini? Jadi ini waw berharokat. Iya kan? Dilihat dari masa lalunya. Karena tadi sebelum dipindah, dia aslinya berharokat kan? Kan yakwafu. Paham? Sebelumnya fathah. Nah tadi sukun masa lalunya, masa sekarang. Dia berharokat sebelumnya, kan begitu? Maka dia diubah menjadi alif. Itu cerita sulitnya. Terserah antum mau yang sulit atau yang mudah. Iya. Paham kan? Antum paham ceritanya dua-dua? Hah? Yang cerita yang pertama? Paham? Cerita kedua? Yang pakai masa lalu masa sekarang? Paham juga? Alhamdulillah. Kita paham Pak? Kita paham? Jadi kita yang balik. Paham? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Paham semua? Baik. Abdo, ya abdu. Apa aslinya abdo? Apa aslinya abdo? Apa? Abdo. Apa aslinya? Apa? Abido. Terus? Abido. Terus? Abido. Kenapa jadi abdo? Hah? Ada huruf sejenis sama-sama berharokat di tasdid idgham abdo. Buat abido fil mudhari. Ya kalu. Abido ya kalu. Ya dodu.
ya dodu. Setelah itu pindahkan harokat do yang pertama ke ain supaya bisa didogom. Dipindahkan harokat do ini ke sini. Ya abdu. Setelah itu idgham jadilah ya abdu. Sudah paham? Jelas? Alhamdulillah. Terus selesai. Alhamdulillah. Itu cerita-ceritanya cuma begitu saja. Begitu terus ceritanya. Tinggal antum pahami dan terhafal sendiri insyaallah kalau selesai ini buku. Iya. Dan ceritanya itu semua terkumpul di bab 3. Karena di bab 3 saya sengaja kumpulkan semua cerita yang ini, yang tersebar di sini. Karena bab 3 adalah kumpulan untuk bab 1 dan bab 2. Bab 3. Paham ya? Nah, lihat. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Ada yang muta'addi, apa artinya muta'addi? Butuh pada objek, contoh syariba Yusuful ma'a. Ada yang lazim, apa artinya lazim? Apa artinya lazim? Tidak butuh pada objek. Dan untuk mempersempit lagi, alhamdulillah kita dapat penelitian dari ulama bahasa. Bab ini jika bermakna lazim, maka khusus pada kata-kata menunjukkan atas. Ini masya Allah. Artinya kalau dia lazim hanya kata-kata ini saja. Selain ini berarti muta'addi. Beda kalau sebelumnya kan? Sebelumnya kan bisa muta'addi, bisa lazim, tidak ada ciri. Ini bab fa'ilah yaf'alu. Kalau dia lazim, maka ini cirinya. Artinya selain ini berarti begitu nanti. Ini masya Allah membantu kita penelitian ulama. Iya. Apa itu? Satu, ketika menunjukkan kebahagiaan atau kesedihan. Ada 2 perkara yang Anda mau sampaikan ke antum. Kalau kata terjemahannya bahagia atau sedih, pasti fa'ilah. 1. Yang kedua, lazim. Kan 2 perkara yang mau kita dipahami nih. Kata ini, dia terjemahannya bahagia atau terjemahannya kesedihan, maknanya kebahagiaan atau kesedihan, pasti fa'ilah. Tutup mata yang tadi ada tahu artinya. Misalnya antum dapat kata fariha, ini dapat kata faroha, terlihat di kamus gundul, tapi saya buka kamus di huruf fa, ketemukan faroha terjemahannya bahagia. Apa harokatnya? Langsung disikat, habis fariha, pasti tidak salah. Paham ini? Dapat kata hazin nun, hazin zain nun. Paham ini? Dilihat di kamus terjemahannya sedih. Berarti apa ini? Apa ini? Hazina. Itu pertama, harokatnya kita urus. Yang kedua, maknanya pasti lazim. Dipahami? Ini penelitian. Kita ini di belakang ini. Mudah, alhamdulillah. Sudah banyak buku tertulis. Tinggal kita pelajari saja. Tahap pertama, jadi itu. Contoh, lihat, fariha, hazina, toriba. Sudah terjemahannya. Kedua, bermakna keridhaan. Kalau dia bermakna ridho, dia suka, dia terima, maka pertama fa'ilah, kedua lazim. Anda pahami? Pertama fa'ilah. Makanya rodiya. Kenapa rodiya? Bukan roduya atau rodoya. Bukan seperti da'a. Tahu kan? Karena maknanya, kalau dia bermakna keridhaan, suka, senang, maka wazannya apa? Fa'ilah. Jelas? Terus setelah fa'ilah dan dia selalu dua. Fa'ilah, lazim. Contoh, rodiya, qobila. Apa dia qobila? Menerima. Kalau dia terima, dia qobil tua. Sekali. Iya. Kalau dia terima berarti dia ridho. Ini kita berbicara ridho. Bukan berbicara yang itu. Iya. Dia langsung qobil tuh. Iya. Jadi kalau dia terima berarti kan dia ridho. Maka wazannya fa'ilah. Dipahami ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kata itu bermakna penuh atau kosong, kenyang, lapar, itu kan kalau kenyang kan penuh, kalau kosong, kalau lapar kosong, pasti fa'ilah dan pastilah lazim. Paham ini? Ini masya Allah. Kita terbantu sekali dengan ini. Contoh, farigo, kosong, syabi'ah, kenyang, atisha, haus. Ini lazim dan dia maknanya apa? Maknanya apa?
sesuatu penuh atau kosong. Yang keempat, kalau kata itu bermakna cacat, tahu cacat? Pincang, buta, sebelah atau dua-dua, semua itu pasti fa'ilah, terus pasti lazim. Dipahami nih? Antum dapat kata begini. Iya. Ain ro jim. Terjemahannya di kamus pincang. Apa berarti fiilnya? Arija. Paham ini? Antum dapat kata misalnya apa lagi? Dapat kata ain mim ya. Ain mim ya, buta dua-dua. Amiyah. Pokoknya terkait dengan cacat. Paham ini? Jelas ini? Sudah? Paham? Lanjut lagi. Yang kelima, lihat situ, awiro, arija, amiyah. Awiro, buta sebelah matanya. Ya. Yang kelima, kalau dia bermakna warna, makanya dipastikan oleh ulama bahasa, semua warna fa'ilah. Saya ulangi, semua warna fa'ilah. Dan pastilah apa? Lazim. Ini dikata hamim ro, bukan kamu terjemahannya merah. Apa tulisannya? Hamiro, lazim. Semua warna. Apa lagi warna? Sawida, warna merah. Terus putih, bayido, hitam, sawida. Warna kuning, sopiro, hijau, khotiro. Semua pokoknya warna fa'ilah. Langsung saja, nggak usah ragu. Kan ini sudah diteliti. Kalau warna fa'ilah dan maknanya lazim sudah diteliti, kita tinggal makan. Alhamdulillah. Iya, lihat itu, sawida, hamiro, khotiro. Selesai. Selain itu berarti muta'addi. Dah, paham ini? Antum dapat kata syariba, tinggal diteliti. Apakah dia bermakna kebahagiaan, kesedihan? Apakah dia bermakna keriduan? Apakah dia bermakna penuh atau kosong? Apakah bermakna cacat atau warna? Kalau bukan, muta'addi. Paham ini? Syariba. Paham tak? Ini di samping ciri-ciri yang kemarin itu, perbedaan antara muta'addi dan lazim. Dengan kita belajar semua, nanti terkumpul semua itu malakanya. Apa istilahnya itu malaka? Penguasaan itu berkumpul. Paham kan? Setelah belajar semuanya. Jelas? Selesai. Bab yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Saya ndak berikan dulu fa'ila yaf'ilu. Kenapa? Karena kita susun ini berdasarkan penelitian ulama bahasa Arab, kata terbanyak dalam timbangan sampai kata yang paling sedikit. Bukan hanya sekedar susunan. Jadi seharusnya kan kata mereka, seharusnya setelah fa'ila yaf'alu, ya fa'ila yaf'ilu. Tapi tidak. Kita susun ini berdasarkan kata terbanyak, bukan berdasarkan timbangan wazan. Antum bisa pahami kenapa terbalik? Jadi jangan sampai nanti dikatakan, oh kayaknya terbalik, cetakannya salah. Bukan, sengaja. Dipahami? Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya.